Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik ya untuk teman-teman semua pokoknya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan kisah dari salah satu penulis favorit kita, Isyawara Senja. Wow, kisah-kisah dari Mbak Isyawara ini selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasi juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Bercerita ini, kami upload tiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja. Kita masuk ke dalam kisahnya. Teluh mematikan untuk janji yang diingkari. Hujan baru saja reda ketika Tio melangkah keluar dari gedung kantor yang menjulang megah di tengah kota. Kemeja putihnya sudah sedikit kusut setelah seharian penuh tenggelam dalam tumpukan laporan dan rapat yang tanpa henti. Tapi ada sorot kepuasan di matanya yang tak bisa disembunyikan meski tubuhnya lelah. Di genggamannya ada sebuah amplop coklat berisikan surat pengangkatan sebagai manajer buah dari kerja keras bertahun-tahun. Langkah Tio semakin mantap. Sepatu pantofelnya menjejak trotoar basah, memantulkan sisa cahaya senja. Dia tidak buru-buru. Ada kenikmatan tersendiri dalam menikmati detik-detik kemenangan kecil seperti ini. Saat sampai di parkiran, ia menghela nafas panjang. Mobil tua keluaran awal 2000-an itu masih setia menunggunya. Kap mesinnya dingin, catnya mulai pudar tapi mesinnya masih kuat. Dia menepuk setir begitu masuk ke dalam mobil, berbagi kabar gembira kepada benda mati yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Perjalanan pulang tak lama. Kota sudah mulai meredup, lampu-lampu jalan menyala beriringan, membentuk garis panjang menuju pinggiran kota tempat ia tinggal. Rumahnya sederhana, berdiri di antara deretan rumah lain yang tampak serupa, atap genteng, pagar besi dan taman kecil di depan. Begitu mobil berhenti, pintu pagar langsung terbuka dari dalam. Sinta sang istri muncul dengan celemek yang masih melingkar di pinggang. Senyuman lebarnya membuat wajahnya semakin cerah meski peluh masih menempel di pelipis. "Mas Tio, cepet banget pulangnya, serunya." Tio keluar dari mobil membawa amplop coklat itu. "Aku dapat kabar baik hari ini." Sinta membicikkan mata mencoba untuk menebak. "Apa itu?" "Mulai besok aku resmi jadi manajer." Sinta menutup mulutnya, menahan teriakan bahagia, tapi tubuhnya bergerak sendiri, melompat kecil dan memeluk Tio erat-erat. Harumnya sabun cuci tangan dan sisa minyak goreng dari bajunya terasa saat Tio membalas pelukan itu. "Ya ampun mas, aku bangga banget." Sinta melepaskan pelukan, menatap wajah suaminya. "Pokoknya kita harus ngadain syukuran." Tio tersenyum kecil. "Yang penting kamu juga gak capek ya. Oh iya, toko kamu gimana keadaannya hari ini?" Mata Sinta bersinar. "Mas, tadi itu ada pelanggan yang pesan banyak untuk acara keluarga." Sinta memang bukan tipe perempuan yang diam di rumah. Meski masih muda, semangat berdagangnya besar. Berawal dari jualan online lewat media sosial, lalu berani membuka lapak kecil di pasar, hingga kini memiliki toko mungil di depan rumah. Rak-rak kayu yang dia tata sendiri berisi deretan baju yang rapi tergantung, dari gamis hingga kerudung motif. Toko itu menjadi saksi kerja kerasnya selama ini. Dia masuk ke dalam rumah, melepaskan jas dan meletakkannya di gantungan dekat pintu. Ruang tamu dipenuhi aroma wangi masakan yang baru matang. Ada gulai ayam dan sambal terasi di meja makan. Sinta sudah paham benar makanan favorit suaminya.
Saat makan malam, mereka duduk berseberangan. Sendok-sendok beradu dengan piring. Suara hujan kecil di luar rumah menjadi latar belakang yang menyenangkan. Mas, Sinta membuka percakapan sambil menyeruput air putih. Kalau nanti toko tambah besar, sepertinya aku harus merekrut satu karyawan deh. Aku udah mulai kewalahan. Tio pun mengangguk setuju. Oh, bagus itu. Jangan sampai semuanya kamu tanggung sendiri ya. Sinta tersenyum puas. Pokoknya aku pengen toko ini bisa semakin ramai. Tio melihat istrinya dengan penuh kebanggaan, terutama karena mengingat saat mereka baru menikah, hidup mereka masih serba pas-pasan. Usai makan malam, Tio masuk ke dalam kamar. Ia duduk di tepi ranjang dan membuka amplop coklat itu sekali lagi. Dia membaca ulang surat pengangkatan tersebut seolah butuh memastikan kenyataan ini berulang kali. Di luar kamar, dia mendengar suara Sinta membereskan piring, suara air mengalir di dapur. Lalu ada ketukan pelan di pintu. Sinta muncul membawa segelas teh hangat. Biar aku taruh di sini, Mas, katanya sambil meletakkan gelas di meja kecil dekat ranjang. Tio menarik Sinta duduk di sampingnya. Sinta, aku tidak akan sampai di titik ini tanpa bantuanmu. Sinta tersenyum kecil. 5 bulan kemudian, matahari baru saja naik ketika Sinta sibuk di dapur. Kompor menyala, tempe di wajan sudah mulai kekuningan. Sementara di sisi lain, panci berisikan sop sayur mendidih perlahan. Aroma bawang putih dan rempah memenuhi seluruh rumah. Di ruang makan, Tio duduk dengan kemeja kerja rapi, membuka laptop sambil sesekali melirik meja makan yang masih kosong tanpa hidangan. Sinta, kenapa nggak kita sarapan di luar aja sih? Kan udah lama kita nggak makan di warung soto langganan, usul Tio sambil menutup laptop. Sinta menoleh cepat. Loh, kenapa keluar? Masuk di rumah kan lebih hemat, jawabnya tegas sambil mematikan kompor. Tio mengangguk pelan. Sejak awal, ia sudah bisa menduga akan mendengar jawaban itu. Walau keuangan mereka sudah stabil dan jauh lebih baik dari dulu, Sinta tak pernah berubah. Dia tetap menjaga pengeluaran seketat saat mereka masih hidup pas-pasan. Tak butuh waktu lama, mereka duduk berhadapan-hadapan di meja makan. Sop ayam hangat, sambal ulek, dan tempe goreng tersaji. Meski sederhana, masakan Sinta ini selalu enak. Tio makan dengan lahap, meski dalam hati ada keinginannya untuk sekali-kali makan di luar. Saat mereka selesai makan, suara motor terdengar dari depan rumah. Sinta mengintip dari jendela. Ibu datang, katanya sambil tersenyum. Benar saja, tak lama kemudian Bu Rukmi, ibunda Sinta, masuk lewat pagar depan membawa tas belanja plastik. Sinta pun segera membuka pintu. Ibu bawa pisang dari kebun belakang. Siapa tahu kalian suka, kata Bu Rukmi sambil menyerahkan kantong plastik. Wah, makasih banget ya Bu, masih seger banget ini, ujar Sinta sambil memeriksa isi tas. Bu Rukmi duduk di kursi ruang tamu setelah melepas kepergian menantunya untuk berangkat kerja. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya memperhatikan sekeliling rumah. Dia senang karena tahu jika anaknya kini hidup berkecukupan. Tapi Bu Rukmi tahu ada satu hal yang tak berubah, sifat hemat dari anaknya yang sering kali kelewatan. Sinta, Bu Rukmi membuka percakapan sambil menyesap teh yang Sinta suguhkan. Tio, itu tadi sempat ngeluh, katanya kamu itu gak pernah mau diajak makan di luar. Makanan yang kamu sajikan juga menunya kan itu melulu. Apa kamu tidak mau sesekali menyajikan sesuatu yang istimewa untuk Tio? Sinta tertawa kecil. Iya Bu, lagian ngapain sih buang-buang duit makan di luar? Keserikan makan daging juga kan gak baik. Aku takut Mas Tio nanti kena kolesterol lalu darah tinggi. Bu Rukmi menggeleng dengan wajah serius. Jangan berkelit, Ibu tahu kok kamu itu bersikap seperti itu karena ingin bisa menabung lebih banyak kan? Tapi gak ada salahnya sesekali makan enak di luar, biar Tio juga senang. Kasihan loh, suami itu sudah kerja keras, masa selera makannya gak pernah dimanjakan? Sinta terdiam sebentar. Ia mengaduk teh di cangkirnya sambil menunduk. Bu, aku itu gak mau balik ke hidup susah kayak dulu lagi.
Aku capek banget kalau ingat masa-masa kami harus berhemat sampai nggak bisa beli apa-apa. Aku mau nabung sebanyak mungkin. Bu Rukmi menarik nafas panjang. Dia paham kekhawatiran anaknya, tapi ada hal-hal yang tak selalu berkutat soal uang. Sinta, kamu bisa saja menabung, harus juga mikir masa depan, tapi jangan sampai kamu lupa untuk menikmati hidup. Sinta menunduk makin dalam. Kenangan masa kecil saat keluarganya hidup kekurangan memang masih membekas. Dia ingat bagaimana ibunya harus menjahit pakaian orang demi bisa menambah penghasilan, atau saat mereka hanya makan nasi dan garam karena tak ada lauk. Itu sebabnya dia bertekad untuk hidup mapan dan punya banyak simpanan di bank. Bu Rukmi tak mau nyerah. Ia melanjutkan, "Ibu lihat, Tio itu sabar sekali menghadapimu. Tapi ingat, sesekali dia juga butuh liburan. Ajak makan di luar, ya, atau paling gak liburan sebentar. Uang kalian itu kan pasti sudah lebih dari cukup toh." Sinta tersenyum kaku. "Aku ngerti, Bu, tapi aku merasa lebih tenang kalau lihat saldo tabungan aku makin banyak. Aku takut, Bu, kalau nanti tiba-tiba kami jatuh susah lagi." Bu Rukmi menghela nafas pelan. Dia tahu keras kepala anaknya. "Ya wes, tapi jangan terlalu kaku juga ya." Di sore harinya, Tio pulang kerja lebih awal. Ia membawa beberapa bungkus nasi padang untuk dimakan bersama istri dan mertua. "Sinta, ibu mana? Tadi ini aku belikan nasi padang. Kita makan bareng ya." Sinta menoleh dari rak baju yang sedang ia tata di toko kecilnya. Matanya langsung tertuju ke plastik nasi padang. "Mas, ngapain beli makanan sih? Kan aku udah siapin tahu goreng di dapur." Suaranya sedikit meninggi. Dia terkejut. "Loh, aku kan cuma ingin ngajak ibu makan enak. Apa salah?" Sinta masih marah, wajahnya cemberut sehingga Tio jadi tak enak hati. Begitu pula Bu Rukmi yang kehilangan selera makan karena melihat wajah anaknya yang masam. Ketika Tio masuk ke kamar mandi untuk membersihkan tubuh, Bu Rukmi langsung mencolek tangan Sinta. "Kamu itu loh, jangan bersikap keterlaluan ah." "Aku gak suka sikap Mas Tio, Bu. Seenaknya aja dia beli makanan mahal begini." "Loh, ibu pikir kamu itu bukan hemat loh, Sin, tapi pelit," kata ibunya sambil meraih tasnya. "Jangan sampai sifatmu ini membuat Tio berubah padamu." "Loh, maksud ibu apa sih?" tanya Sinta heran. Ibunya tidak menjawab. Perempuan tua itu hanya berpamitan pada Tio setelah menantunya selesai mandi. "Ibu pulang dulu ya, Yo. Ibu harap kamu bisa lebih sabar menghadapi sifat pelit istrimu ini." Bu Rukmi pergi tanpa menerima tawaran Tio yang ingin mengantarnya pulang. "Ibu bisa naik ojek. Jangan sampai nanti Sinta ngamuk sama kamu karena kalian harus ngeluarin bensin lebih banyak untuk nganter ibu pulang," kata mertuanya yang kadung jengkel pada anaknya sendiri itu. Tio hanya bisa meminta maaf berulang kali. Sedangkan Sinta masih saja cemberut di ruang tamu. Setelah Bu Rukmi pergi, Tio dan Sinta bertengkar dengan hebat. Tio tak tahan lagi menghadapi sifat istrinya yang keterlaluan, sementara Sinta sama sekali tidak merasa bersalah. Keesokan harinya, Tio berangkat bekerja dengan wajah kusut. Untungnya, suasana kantor tempat Tio bekerja berjalan seperti biasa. Denting keyboard terdengar bersautan, diselingi bunyi dering telepon dan suara percakapan antar pegawai. Di ruangan, Tio tengah sibuk memeriksa laporan keuangan. Matanya fokus pada layar komputer. Akan tetapi, sesekali ia terganggu oleh pandangan dari Arum, salah satu admin baru di kantornya. Arum, perempuan muda dengan wajah manis dan dandanan rapi itu, sudah beberapa minggu ini menunjukkan perhatian lebih pada Tio. Pada mulanya hanya sebatas membawakan kopi atau bertanya soal pekerjaan, tapi lama-lama mulai terasa tidak wajar. Hari ini ia memberanikan diri lebih jauh. "Pak Tio, ini laporan minggu lalu, tapi ada yang kurang jelas di bagian ini. Bisa bantu lihat sebentar?" tanyanya sambil mendekatkan badan ke meja Tio. Dia menoleh cepat. Dia sedikit tidak nyaman dengan jarak mereka yang terlalu dekat. "Oh ya, letakkan saja di meja, nanti saya cek ya." Tapi Arum tidak bergeming. Ia bersandar sedikit, jarinya menunjuk beberapa bagian laporan sambil tersenyum.
Kalau langsung sekarang bisa nggak Pak? Biar aku nggak salah lagi. Tio menggeser kursinya untuk menjaga jarak. Nanti saya periksa ya, Arum. Ada beberapa dokumen yang harus saya selesaikan dulu. Arum tersenyum kecut, lalu mengangguk. Ia lalu melangkah pergi, tingkahnya yang genit tak luput dari perhatian rekan kerja lain yang berbisik-bisik curiga. Tak butuh waktu lama, kabar tentang Arum yang terlalu dekat dengan Tio menyebar keluar kantor, dan entah bagaimana kabar itu sampai ke telinga Sinta. Ada orang yang mengirimkan pesan singkat padanya, lengkap dengan foto Arum yang berdiri terlalu dekat di meja Tio. Sinta yang saat itu tengah melayani pelanggan di tokonya langsung merah padam, tangannya gemetar menahan emosi. Dia tak mau menunggu lama. Tanpa pikir panjang, ia menyerahkan toko ke karyawannya dan langsung melaju ke kantor Tio. Di kantor Tio, suasana tenang itu berubah dalam sekejap. Saat pintu kaca didorong keras, semua kepala menoleh ke arah pintu. Sinta masuk dengan langkah cepat, matanya menyala penuh amarah. Beberapa pegawai bergumam. Ada yang langsung berdiri begitu sadar akan ada yang terjadi. "Mas Tio!" teriak Sinta begitu melihat suaminya keluar dari ruangan. Tio yang baru keluar untuk membuat kopi langsung tertegun melihat istrinya berdiri di tengah kantor dengan wajah merah padam. "Sinta, ada apa?" Belum sempat selesai, Sinta sudah melesat ke arah Arum yang kebetulan lewat sambil membawa berkas. "Kamu ya, yang namanya Arum?" bentaknya. Arum kaget setengah mati. Ibu, ada apa ini?" Tanpa aba-aba, tangan Sinta langsung menarik rambut panjang Arum, menjambaknya keras-keras hingga perempuan muda itu berteriak. "Berani sekali kamu mendekati suamiku, dasar perempuan murahan!" teriak Sinta, menarik rambut Arum semakin kuat hingga tubuh perempuan itu nyaris terjatuh. Suasana kantor seketika kacau. Beberapa pegawai berlari berusaha melerai, tapi Sinta seolah kerasukan. Dengan tenaga penuh ia mendorong Arum ke dinding lalu meludahi wajahnya. "Biar kamu tahu rasa. Ingat, jangan pernah ganggu suamiku lagi atau kamu akan menyesal selamanya," teriak Sinta dengan nafas memburu. Arum terduduk di lantai, rambutnya berantakan, air mata terus mengalir deras. Para pegawai lain berusaha menahan Sinta yang kembali ingin memukuli Arum. Hanya Tio yang akhirnya bisa menarik istrinya ke belakang. "Sinta, cukup. Kamu jangan bikin malu di kantor," bentak Tio untuk mengendalikan situasi. Sinta menepis tangan suaminya. "Aku nggak peduli. Dia yang mulai duluan." Arum menangis keras. Wajahnya merah karena malu. Dia menatap Sinta dengan tatapan penuh dendam. "Ibu sudah kelewatan. Saya nggak akan diam aja. Saya akan membalas ini semua," ujarnya sambil berdiri dengan susah payah lalu berlari keluar kantor. "Tuh, kamu dengar itu nggak, Mas? Bukannya minta maaf loh, dia justru ngancam-ngancam aku." Sinta tengah marah. Beberapa pegawai menatap canggung. Tio menunduk menahan rasa malu yang membuncah. Dia menggiring istrinya masuk ke ruangan dengan paksa. Di dalam ruangan, Tio langsung membanting pintu dengan keras. "Apa-apaan kamu ini, Sin? Hah? Kenapa bikin keributan di tempat kerjaku tanpa alasan jelas begini? Hah?" Sinta menatap suaminya. Dia masih terbakar emosi. "Aku gak sudi ya, Mas. Pokoknya aku gak mau kalau ada perempuan lain yang mendekati kamu." Tio menarik nafas panjang, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Ya tapi bukan begini caranya, Sinta. Kamu itu sudah mempermalukan aku sama dia." Sinta terdiam sejenak. "Ya aku gak peduli lah. Dia yang salah kok. Dan sudah seharusnya tahu konsekuensinya." Tio menggeleng pelan. Kepalanya terasa berat. "Kamu sudah memicu masalah baru. Dan tadi kamu dengar dia bilang bakal balas dendam." Sinta mendengus. "Biarin aja, aku nggak takut." Suasana ruangan dipenuhi ketegangan. Di luar, suara bisik-bisik pegawai terdengar samar. Nama Sinta dan Arum pasti akan menjadi bahan perbincangan selama berhari-hari. Dia menatap istrinya lama. Dia tahu Sinta bertindak dari rasa cinta dan posesif yang berlebihan, tapi dia juga paham bahwa masalah ini belum selesai. Dan entah apa yang direncanakan Arum setelah dipermalukan begitu rupa. "Sudahlah, kamu pulang aja dulu." Sinta memandang suaminya sedemikian rupa sehingga Tio terpaksa mengantarkannya pulang. Setelah tiba di rumah, Tio harus berjanji bahwa dia akan memecat Arum.
Arum pada akhirnya memang diberhentikan, tetapi Tio juga mendapat teguran keras. Akan tetapi setidaknya keadaan rumah tangga Tio kembali tenang selama beberapa minggu. Hujan deras mengguyur tengah kota. Saat Tio memarkirkan mobilnya di depan rumah, lampu ruang tamu menyala terang, menandakan Sinta ada di dalam. Begitu membuka pintu, ia mendapati Sinta duduk di meja makan. Meja penuh dengan hidangan, tapi Sinta tampak memandangi piring kosong di depannya dengan tatapan kosong. "Sinta, kamu masak sebanyak ini?" tanya Tio sambil melepas sepatu. "Bukannya tadi aku udah bilang tidak makan di rumah karena diundang menghadiri syukuran ulang tahun direktur?" Sinta mendongak perlahan, seolah butuh waktu untuk mencerna pertanyaan itu. "Oh iya, aku lupa." Tio tersenyum, lalu wajahnya kembali datar saat menyadari ada sesuatu yang aneh di mata istrinya. "Makan sedikit ya mas, aku udah masak banyak begini, mau bajir deh kalau nggak dimakan," bujuk Sinta. Tio mengenjitkan dahi, lalu menerima piring dari Sinta. Dia mulai makan, tetapi Sinta hanya memperhatikannya. "Kenapa? Kok kamu diem aja?" tanya Tio. "Tadi udah makan lebih dulu." "Aku lupa." Jawaban itu membuat Tio berhenti mengunyah. "Lupa? Kok bisa lupa?" Sinta mengangkat bau kecil. "Entah kenapa, akhir-akhir ini aku memang sering lupa." Pada awalnya, Tio menganggap Sinta yang menjadi sering lupa hanya karena kelelahan, tapi kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Seminggu kemudian, dia kaget saat melihat Sinta berdiri di depan pagar rumah mengenakan baju tidur tipis transparan di tengah cuaca panas terik. "Sinta, kenapa kamu pakai baju begitu di luar sih?" Tio turun dari mobil dengan panik. Sinta menatapnya kosong. Aku nggak ingat kenapa aku di sini." Tio bergegas menggandeng istrinya masuk rumah, dadanya penuh kecemasan. Sinta terduduk di sofa, menggigit bibir. Jelas ia sendiri bingung dengan perilakunya. "Kamu tadi kenapa keluar dengan baju begitu sih? Apa kamu nggak malu?" Tio menatapnya tajam. Sinta mengangguk pelan. Aku cuma ingat tadi ngantar kamu berangkat kerja mas. Setelah itu semuanya lupa." Tio mengumpat keras. Dia sudah tak bisa lagi menahan diri. Besok, ia membawa Sinta ke dokter spesialis saraf di ruang periksa yang steril dan dingin. Sinta duduk di kursi pasien, sementara Tio berdiri di belakangnya dengan gelisah. "Jadi, ibu sering lupa hal-hal sederhana tapi masih bisa mengenali orang terdekat?" tanya dokter sambil mencatat. "Iya dok, bahkan tadi pagi dia lupa cara menyalakan kompor. Padahal tiap hari masak," jawab Tio. Dokter tampak berpikir, alisnya berkerut. Oke. Apakah ada riwayat trauma kepala atau stres berat begitu?" Tidak ada dok. Tapi memang sih, beberapa waktu lalu dia itu sempat emosi besar di kantor saya," jawab Tio ragu. Dokter itu mengangguk pelan. Baik, saya akan melakukan beberapa tes lagi, tapi jujur, ini aneh. Biasanya orang dengan gangguan ingatan separah ini mengalami kebingungan total, tapi istri Bapak masih mengenali Anda. Setelah pemeriksaan panjang, hasilnya nihil. Tidak ada kerusakan otak, tidak ada gejala neurologis yang lazim. Saya sendiri bingung, gumam dokter sambil menutup berkas. "Ini di luar pola umum gangguan memori." Tio menatap Sinta dengan cemas bercampur frustasi, tapi Sinta berhasil tersenyum samar seolah semua baik-baik saja. Seiring waktu berjalan, gejala Sinta semakin parah. Dia menjadi posesif hingga melarang Tio keluar rumah. Setelah pulang kantor, ia sering tiba-tiba menangis tanpa alasan atau berdiri diam menatap dinding selama berjam-jam. Bahkan Tio pernah menemukan Sinta berdiri di dapur, pisau dapur tergenggam erat di tangannya dengan pandangan kosong. Tatapannya lurus ke arah jendela. "Sinta!" Tio berseru dan berlari mendekat. Sinta terkejut, ia menoleh dengan cepat. "Mas!" Pisau di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai. Tio merangkul istrinya, dadanya terasa berat karena cemas. Saat malam tiba dan Sinta sudah tertidur, Tio duduk seorang diri di ruang tamu, memutar ulang semua kejadian akhir-akhir ini. Hatinya gelisah. Pikiran Tio melarang ke insiden kantor beberapa waktu lalu, terutama tentang Arum.
Kata-kata Arum sebelum dia keluar dari kantor masih terngiang dengan jelas. Aku nggak akan diam. Aku akan membuat perhitungan untuk membalas ini semua. Tio menelan ludah, bulu kuduk yang meremang. Apakah benar ini semata gangguan medis atau ada sesuatu yang mengerikan membayangi keluarganya? Dia menatap Sinta yang tertidur lelap dengan wajah damai seolah semua baik-baik saja. Meski begitu, Tio memutuskan untuk mencari bantuan tenaga menjaga Sinta saat ia bekerja di kantor. Keesokan harinya, Burukmi, ibunda Sinta datang ke rumah mereka setelah menerima pesan dari menantunya. Tio menyambutnya di teras. "Makasih ya, Bu, sudah berkenan datang." Suaranya berat menahan cemas. Burukmi mengangguk singkat dengan wajah sedih. Ia melangkah masuk, langsung mencium aroma lembab rumah yang sudah berminggu-minggu dipenuhi suasana buram. Di ruang tamu, Sinta sedang terbaring lemah di atas sofa. Tubuhnya kurus, pipi tirusnya semakin menonjol, mata cekung menatap kosong ke arah jendela. Dia menolak tidur di kamar, sehingga Tio terpaksa menemaninya tidur di ruang tamu. "Sinta," Burukmi mendekat. Lututnya gemetar saat melihat kondisi putrinya. Dia meraih tangan Sinta yang dingin. "Dok, kenapa kamu jadi begini sih?" Sinta menoleh perlahan. Ada sisa senyum di wajahnya meski tubuhnya begitu lemah. "Bu, maaf, aku jadi ngerepotin ya." Suaranya lirih berupa bisikan. "Jangan begitu, Ibu nggak pernah merasa repot," balas Burukmi. Suaranya pecah menahan tangis. Tio berdiri di sudut ruangan. Perasaannya bercampur aduk. Ia sudah berkeliling ke beberapa rumah sakit, tapi tak ada yang bisa menjelaskan tentang penyakit Sinta. Dia menjadi lebih tenang. Setelah mertuanya datang, Tio berharap Sinta akan aman sementara. Dia terus mencari informasi tempat pengobatan alternatif untuk istrinya. Akan tetapi, keadaan menjadi lebih parah. Beberapa malam terakhir, Sinta sering terbangun di tengah malam. Tubuhnya gemetar hebat, nafasnya memburu seakan habis berlari. Kadang dia menjerit tanpa sebab, lalu tertidur lagi, meninggalkan Tio dan Burukmi yang kebingungan. "Mas," Sinta memanggil pelan, matanya menatap Tio penuh harap. "Jangan tinggalin aku ya. Kalau aku udah gak ada nanti, kamu harus janji kalau kamu gak akan pernah nikah lagi." Tio tertegun. Ucapan istrinya begitu tiba-tiba. Dia melangkah mendekat, meraih tangan Sinta yang lemah itu. "Kamu ngomong apa sih?" "Aku akan selalu setia untuk kamu." "Janji?" desak Sinta, suaranya bergetar. Tio menelan ludah. "Ya, aku janji. Aku gak akan pernah nikah lagi sampai kamu mati." Sinta tersenyum samar sebelum matanya tertutup kembali. Janji yang diucapkan Tio itu memberikannya sedikit ketenangan. Burukmi mengusap air matanya, lalu keluar dari kamar. Sejak itu, dia mengambil alih semua urusan rumah, dari memasak, mencuci, sambil terus merawat Sinta. Dia dan Tio saling menghibur. Akan tetapi, kesedihan itu masih terasa. Tio semakin jarang tidur. Burukmi juga sering lebih duduk di ruang tamu, mendengar suara batuk Sinta dari kamar. Menjelang dini hari, Tio yang hanya tidur-tidur ayam terjaga karena mendengar suara pelan dari Sinta yang memanggil-manggilnya. "Mas." Dia masuk ke kamar, menemukan Sinta duduk di atas ranjang dengan tatapan kosong ke arah jendela. "Ya Sinta, kenapa kamu belum tidur?" tanya Tio sambil duduk di tepi ranjang. Sinta menoleh pelan, dan kali ini matanya berbeda. Pupilnya melebar, wajahnya pucat seperti kertas. "Mas, akhir-akhir ini aku sering mimpi aneh. Ada perempuan berdiri di sudut kamar, dan dia bilang aku harus ikut dia." Tio mengusap wajah, rasa takut merayap naik. "Itu kan cuma mimpi sayang." Enggak. Aku bisa mendengar bisikannya bahkan saat bangun." Sinta menggenggam tangan Tio erat, kukunya mencengkram telapak tangannya. "Aku takut, Mas. Aku takut," ulang Sinta. Tio menarik istrinya ke pelukan. Ia merasakan tubuh Sinta yang semakin kurus dengan tulang rusuk menonjol. Keesokan paginya,
Tubuh Sinta semakin lemah. Dia nyaris tak bisa bangun dari ranjang. Bu Rukmi duduk di sisi tempat tidur, mengusap kening anaknya yang berkeringat. "Nah Tio, sepertinya kita harus membawa Sinta ke rumah sakit lagi," kata Bu Rukmi sedih. Tapi Sinta langsung menggeleng, matanya berkaca-kaca. "Aku capek, Bu." "Duh, jangan begitu," serga ibunya. "Mas," Sinta melirik Tio, suaranya hampir tak terdengar. "Ingat ya, jangan pernah melupakan janjimu kemarin." Tio menatap dalam-dalam wajah istrinya yang pucat. "Ya, aku janji." Air mata mengalir di pipi Sinta. "Terima kasih ya, Mas." Pagi itu, Sinta meninggal dunia di pelukan ibunya. Di luar, hujan kembali turun. Rintiknya perlahan berubah menjadi deras, mengiringi kesunyian yang semakin mencekam di dalam rumah. Langit mendung menggantung rendah. Hujan turun deras, membasahi halaman dan jalanan di sekitar gedung. Genangan air meluas, membuat tamu-tamu datang dengan pakaian basah dan wajah cemas. Di dalam gedung, aroma amis darah samar-samar tercium, menusuk hidung beberapa tamu hingga mereka saling pandang dalam kecanggungan. Dia duduk di samping Wanda, atasannya, yang sebentar lagi akan menjadi istrinya. Di depannya sudah ada penghulu yang siap menikahkan mereka. Ya, mereka sebentar lagi akan mengadakan ijab kabul. Wajah Tio tampak sangat bahagia karena bisa menikah lagi setelah istrinya meninggal setahun yang lalu. Tiba-tiba saja terdengar suara petir menggelegar, diikuti mati lampu seketika. Ruangan sejenak menjadi gelap sebelum genset menyala. Tapi saat itulah suara mencici terdengar dari berbagai penjuru. Apa itu? Teriak seorang tamu perempuan aneh. Dari celah lantai dan sudut ruangan, ratusan tikus mendadak bermunculan. Mereka berlarian liar sehingga menimbulkan kekacauan. Teriakan tamu bersautan melihat ratusan hewan pengerat itu. Para perempuan menjerit sambil mengangkat gaunnya. Anak-anak menangis ketakutan, sementara para lelaki sibuk menghalau tikus-tikus itu menggunakan kursi. Astagfirullah, dari mana tikus segini banyak? Teriak seorang tamu lainnya. Tio terduduk kaku, matanya membelalak melihat tikus-tikus itu bergerak liar seolah dikendalikan oleh sesuatu. Kepalanya berdenyut keras saat aroma amis darah semakin pekat memenuhi ruangan. Wanda menjengkeram lengan Tio dengan erat. "Mas, kamu harus melakukan sesuatu." Tio mengepalkan tangan. Suasana berubah kacau. Banyak tamu berhamburan keluar, sementara yang tersisa berusaha membantu membersihkan ruangan. Tapi tikus-tikus itu seolah tak pernah habis, terus bermunculan dari tempat yang tak terduga. Wanda menatap Tio, wajahnya pucat. "Kita batalkan aja, Mas. Ini bertanda buruk." Tio ingin membantah, tapi kata-kata tercekat di tenggorokannya. Dia teringat wajah Sinta. Dia teringat akan janji yang pernah diucapkannya waktu itu. Tanpa sepatah kata pun, Wanda melepaskan cincin di jari manisnya, meletakkannya di tangan Tio, lalu berjalan pergi, meninggalkan gedung yang masih kacau. 2 tahun berlalu. Tio hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Rumahnya kini terasa dingin dan kosong, seakan tak ada kehidupan. Dia berkali-kali mencoba meyakinkan dirinya bahwa kejadian hari itu hanyalah kebetulan, tapi tiap kali dia berencana menikah lagi, selalu saja ada pertanda buruk. Saat dia bertunangan lagi dengan seorang perempuan lain, kejadian serupa terulang. Di tengah acara lamaran sederhana, hujan turun deras disertai angin kencang, lampu padam. Dan kali ini bukan tikus, melainkan belatung yang muncul dari hidangan makanan. Tamu-tamu panik dan acara pun berantakan. Orang-orang di sekitarnya mulai yakin ada yang tidak beres, apalagi setelah mantan mertua Tio menceritakan janji yang pernah diucapkan lelaki itu di depan Sinta yang tengah sekarat. Akan tetapi Tio tidak menyerah. Dia menyukai perempuan cantik dan tak mau hidup sendirian sampai tua. Tentang janjinya pada Sinta, dia memutuskan untuk tidak ambil pusing. Dia hanya berpikir 2 kejadian terdahulu hanya kebetulan saja karena memang mereka tidak berjodoh. Hari itu,
Rumah Tio tampak ramai oleh orang-orang yang tengah sibuk mempersiapkan pernikahan ketiganya. Meski dua acara sebelumnya berakhir kacau karena kejadian aneh, Tio tetap bersikeras melanjutkan niatannya. Dia menolak percaya pada cerita kutukan atau dendam dari arwah. Namun, beberapa tetangga dan kerabat yang datang membantu justru saling berbisik membicarakan masa lalu Tio serta musibah yang selalu mengiringi pernikahan sebelumnya. Terlebih lagi, ketika mencium aroma samar gosong dan amis darah, membuat beberapa orang di sana saling pandang dengan cemas. "Mas, kamu yakin tentang hari ini?" bisik sepupunya ketika berpapasan dengan Tio. "Perasaanku kok gak enak ya." Dia mengabaikan komentar dari sepupunya. Ia berdiri di depan cermin besar di ruang tamu sambil merapikan dasinya. Tiba-tiba saja terdengar suara letusan dari arah dapur disusul teriakan panik. "Mas Tio, api, dapur kebakaran!" Tio berlari menuju sumber suara. Tetapi sebelum dia sampai, asap hitam tebal sudah membumbung tinggi. Api menjalar dengan cepat melahap semua yang ada di dekatnya. Orang-orang di sana berteriak histeris, berdesakan keluar rumah. Bahkan ada yang tersandung karena kelewat panik. Tio terpaku di ambang pintu dapur yang kini menjadi lautan api. Lidah-lidah api menjulur liar, membentuk pola yang tak wajar, seolah ada yang mengendalikan. Aroma amis darah semakin kuat, bercampur bau kayu terbakar yang menyengat. "Mas Tio," sebuah bisikan lirih terdengar. Begitu dekat di telinganya, dia menoleh. Di dalam kepulan asap tebal, Tio melihat sesosok perempuan berdiri tak jauh darinya. Rambutnya panjang tergerai kusut, menutupi sebagian wajah. "Sinta," gumam Tio dengan suara serak. Tubuhnya gemetar hebat. Perempuan itu menunduk pelan sebelum perlahan mengangkat wajahnya. Kulit pucat kehijauan, matanya kosong menghitam, dan bibirnya yang pecah-pecah menarik senyum tipis. "Kamu sudah ingkar janji," bisiknya tajam. Seketika, kobaran api semakin menggila, menjalar dari dapur hingga ke ruang tamu. Suara kayu patah, kaca yang pecah, dan teriakan panik membaur menjadi satu. "Mas, kamu ngapain di sini sih?" Beruntung ada sepupunya melihat Tio berada dalam bahaya. Dia langsung menyeret tangan saudaranya itu agar segera menyelamatkan diri. Tio menurut. Setelah berada di luar, dia langsung terduduk di pinggir jalan. Tubuhnya lemas, matanya menatap nanar rumah yang kini habis dilahap api. Lidah api menari liar, dan di tengah kobarannya dia kembali melihat sosok perempuan berdiri menatapnya sambil menikmati kesedihan Tio. Hujan deras turun mendadak, tapi aneh, air hujan tidak mampu memadamkan api. Ditambah lagi bau amis darah yang semakin kuat. "Ini pasti kutukan," bisik kerebut Tio dengan wajah pucat pasi. Arwah Sinta bangkit dari kubur karena tidak rela Tio menikah lagi. Api baru padam setelah beberapa jam, meninggalkan puing-puing hitam dan bara yang masih membara samar. Rumah Tio hangus tanpa sisa. Pernikahan pun batal lagi, dan untuk ketiga kalinya desas-desus tentang kutukan Sinta menyebar dengan luas. Orang sudah terlanjur percaya Sinta tak pernah rela Tio menikah lagi. Dia juga mulai percaya, terlebih lagi karena kejadian aneh terus berulang. Setiap kali ia mencoba dekat dengan perempuan lain, selalu ada saja musibah yang menimpa. Bahkan di rumah barunya, Tio sering mendengar suara langkah kaki di malam hari disertai bisikan samar yang memanggil-manggil namanya. Setiap malam tengkuknya terasa dingin. Dia menunduk, lalu berbisik dalam hati, "Sinta, aku capek. Aku menyerah, Sinta." Dia sakit parah, tetapi tidak ada yang bersedia merawat Tio karena selalu diganggu oleh sosok perempuan mengerikan di dekat sisinya. Ketika dirawat di rumah sakit pun, Tio juga selalu mengeluh ketakutan dan memaksa untuk dipulangkan ke rumah saja. Sebulan kemudian, Tio ditemukan meninggal dunia dalam keadaan kurus kering dengan kotoran di tubuhnya. Hujan turun perlahan.
Membasahi genteng rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Di dalam, Arum duduk bersila di atas lantai beralaskan tikar tipis, mendekap anak laki-lakinya yang baru berusia beberapa tahun. Mata balita itu mengerjap polos. Tak paham derita yang menggelayuti ibunya, Arum mengusap kepala anak lembut, tapi wajahnya penuh luka batin yang belum sembuh. Maaf ya nak, Gumam melirih. Air matanya jatuh membasahi pipi si kecil. Pikirannya kembali ke masa 2 tahun yang lalu. Bagaimana dulu Tio secara diam-diam mendekatinya perlahan, merayunya hingga Arum jatuh cinta. Lelaki itu selalu mengaku tersiksa karena hidup dengan Sinta yang pelit dan sifat buruknya yang tak masuk akal. Tio juga mengeluh kesepian karena Sinta yang selalu sibuk dengan urusannya sendiri. Arum pun pada akhirnya luluh. Apalagi Tio sering memanjakannya, semua terasa sempurna hingga Arum tahu jika dirinya mengandung. Semula dia yakin Tio akan bertanggung jawab, tapi kenyataan justru membantingnya keras. Saat Arum dengan jujur menyampaikan kehamilannya, Tio malah menghindar. Dan lebih parah lagi, saat Sinta, istri sah dari Tio, mengetahui hubungan gelap itu, dia datang ke kantor dan mempermalukannya di hadapan semua karyawan. Sinta menjambak, menarik rambutnya kasar, bahkan meludahinya. Arum berusaha melindungi perutnya yang tengah mengandung saat itu, tapi harga dirinya sudah terlalu hancur. Dan yang paling menyakitkan baginya, Tio hanya berdiri diam, tidak berusaha untuk melindunginya. Jangan pernah berpikir yang aneh-aneh. Aku ini sudah menikah, Arum, kata Tio dingin saat Arum menuntut tanggung jawab. Lelaki itu juga memberikan surat pemecatan tanpa meminta maaf. Mas, apa Mas lupa? Mas pernah berjanji akan menikahiku. Aku hamil anakmu, Mas. Tio mengerutkan kening. Kamu yakin? Hah? Kamu yakin kalau itu anakku? Bisa aja itu anak laki-laki lain. Perempuan murahan sepertimu tidak mungkin hanya tidur denganku saja. Plak! Arum menampar wajah Tio dengan keras. Tubuhnya terasa dingin setelah ia mendengar tuduhan sekaligus penghinaan yang baru saja dilontarkan Tio. Cuma kamu, Mas. Cuma kamu laki-laki yang pernah menyentuhku, katanya gemetar. Dia mengira Tio akan meminta maaf, tetapi lelaki itu justru mencekik lehernya sehingga Arum tak bisa bernafas. Wajah teman Tio berubah menjadi menakutkan. Pada saat itu dia lebih mirip setan yang sudah siap mencabut paksa nyawa Arum. Perempuan tak punya harga diri sepertimu seharusnya berkaca lebih dulu sebelum meminta bertanggung jawab atas kehamilanmu, celah Tio sambil meludahi wajah Arum. Dia melepaskan Arum yang langsung terduduk lemas. Lelaki itu belum puas, lalu menendang perutnya berkali-kali sampai akhirnya Arum pingsan, kemudian meninggalkannya seorang diri. Beruntung saat itu Arum sempat meminta tolong kepada temannya untuk dibawa ke rumah sakit sehingga kandungannya berhasil diselamatkan. Dan sejak saat itu, dendam tumbuh dalam hati Arum. Dia membesarkan anaknya seorang diri, menanggung aib dan beban yang tak seharusnya ia tanggung sendiri. Seiring perut yang membesar, Arum pun mulai mencari cara untuk melampiaskan rasa sakit hatinya. Dia tidak bisa memungkiri dirinya pun memiliki andil dalam masalah ini. Kalau saja Arum tidak tergoda rayuan Tio, masalah ini tidak akan terjadi. Dia pasti masih bekerja di perusahaan itu, bahkan mungkin sudah menduduki jabatan yang lebih tinggi serta menikah dengan lelaki baik-baik. Tapi sayang, Arum tergoda pada mulut manis Tio. Seharusnya sejak awal dia sudah tahu lelaki gagah seperti Tio tidak akan pernah puas dengan wanita. Apalagi Arum pernah mendengar Tio berhasil menjadi manajer karena sangat akrab dengan Bu Wanda, atasan mereka dahulu. Tetapi dia tidak pernah mencurigai apapun karena terlanjur jatuh cinta kepada Tio. Ibumu ini memang bodoh, bisik Arum sambil mengusap dahi anaknya yang telah tertidur nyenyak. Tapi
bukan berarti ibu akan diam saja setelah dihancurkan seperti ini. Ya, Arum rela mengeluarkan banyak uang untuk mengirimkan Telu kepada Sinta sekaligus meminta bantuan sang dukun untuk mengikat jodoh Tio dengan nisan perempuan yang sudah lama meninggal. Rencananya berhasil, Sinta dan Tio meninggal dunia secara mengenaskan. Tapi sayang, kehidupan Arum tak juga bahagia. Mungkin karena ia terus membawa kebencian dan juga dendam dalam hatinya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Isyawara Senja. Kan bener kan, keren. Pasti keren deh kalau dari Isyawara. Dan bagaimana di sini Tio ya. Aduh, Tio yang di awalnya digambarkan sebagai lelaki yang baik, perhatian sama keluarga, sama mertua baik, di kantornya juga seperti menghindari Arum, tapi ternyata ya di endingnya terkuaklah semuanya. Bahkan jabatan manajer yang ia dapatkan itu ternyata itu adalah buah dari kedekatan dia dengan salah satu bosnya, yaitu Bu Wanda, yang hampir dinikahi tapi ternyata berantakan. Ini apa ya, complicated ya. Memang tidak dibenarkan. Tetap bagaimanapun Tio salah, tapi kan gitu ya. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Bagaimana di sini Tio berubah karena perilaku Sinta yang mungkin kurang bisa mengenal ya. Seperti dia terlalu sibuk untuk mengurusi tokonya dan juga terlalu pelit lah ya terhadap keluarga. Dan disinilah Tio keluar tuh sifatnya aslinya keluar dan dia akhirnya menjadi liar di luar. Dan ternyata Arum adalah korban, atau sesungguhnya dialah korbannya ya. Ternyata Arum sampai mengandung anak dari Tio. Nggak nyangka banget. Dan semua itu adalah pekerjaan daripada Arum yang mana didasari dari sebuah dendam. Siapa sih yang nggak dendam? Udah digituin ya kan ya. Yang jelas semuanya bisa menjadi contoh ya buat kita ya. Arum salah tetap salah, Tio salah, dan Sinta juga salah. Jadi menurut saya luar biasa ya, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Dan mari kita buang yang buruk-buruknya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Isyawara Senja atas izinnya saya untuk bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, khususnya kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, pendapat lain ya, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun yang sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik dong tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata ya, berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Dan bebas ya, boleh dalam bentuk kirimannya ya, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.